Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat sekalian, ada 7 kiat supaya kita bisa menghindari stres. Stres biasanya antara keinginan berbeda dengan kenyataan, antara ekspektasi tidak sesuai dengan reality, akhirnya biasanya stres, ya, atau dikejar deadline, atau ada ya di bawah tekanan dan lain-lain yang akhirnya pokoknya tidak sesuai aja dengan harapan, dengan keinginan, dengan ekspektasi. Biasanya stres. Nah, ada 7 kiat supaya kita bisa mengakhiri stres atau jadi obat stres. Mana 7 kiat itu? 1, berpikir rasional. Apa akar masalah penyebab stres? Dan menyiapkan solusinya, juga menyelesaikan dengan tenang. Kalau kita stres, berpikir, apa sih akar masalah stres? Oh, saya ternyata punya janji nih untuk bayar hutang 3 hari lagi, dan sekarang belum kebayang dari mana. Nah, kan itu penyebabnya. Berarti kita harus segera yaitu berpikir rasional, itu akar masalahnya. Kan tinggal datang ke orang yang berpiutang gitu ya, bahwa aduh ternyata sepertinya saya belum terbayang, tapi mohon doanya mudah-mudahan. Nah, itu biasanya kalau orang oh gitu ya, so nggak apa-apa, kan akhirnya stres jadi hilang. Jadi cari akar masalahnya, segera beri solusinya, maka insya Allah stres hilang. Yang nomor kedua, menyadarkan diri bahwa faktanya sudah ribuan kali masalah datang dalam hidup kita, ternyata kita baik-baik saja. Ngapain harus dirusak oleh stres dan depresi? Tapi kan saya ada masalah, bukannya tiap hari juga ada masalah. Tapi ini memberat, bukankah yang berat juga sudah berlalu dan kita baik-baik saja sampai sekarang? Tapi yang ini beda, wah, setiap ada masalah juga merasa ini beda, ini berat, ini. Tapi kan itu hanya di otak kita, hanya di pikiran kita. Kita bikin film sendiri, bikin drama sendiri. Kalau sesuatu yang tidak sampai membawa kepada kematian, apa yang harus ditakutkan? Itu kan hanya di pikiran sendiri, di otak sendiri. Maka menyadarkan diri bahwa faktanya ribuan kali masalah datang bertubi-tubi ke kita dan kita baik-baik saja. Masa nggak belajar-belajar? Harusnya masalah mah biasa. Toh dengan beriring waktu masalah itu selesai sendiri, baik dihadapi maupun tidak juga, akhirnya mengalir aja. Begitu. Yang nomor ketiga, jika sudah dipikirkan solusinya dan ternyata merasa tidak ada solusi, maka solusinya biarkan berlalu tanpa solusi. Ada solusi yang tidak ada pilihan kecuali solusinya itu yaitu tidak ada solusi. Apa? Dibiarkan aja. Waduh, sudah dipikirkan mentok, sudah diusahakan mentok, ya udah mengalir aja. Kumaha Allah lah gitu. Jadi kita menonton pekerjaan Allah aja, nonton takdir Allah aja. Tinggal gitu sambil tersenyum sambil zikir. Misal tadi utang piutang, aduh saya sudah berusaha, aduh saya sudah berpikir, tapi sepertinya buntu. Udah, saya mau melepaskan at-tafwidillah, saya lepaskan kepada Allah. Saya mau nonton pekerjaan Allah aja lah. Akhirnya datang tuh yang berpiutang, marah-marah, kita zikir, mudah-mudahan jadi kifarat dosa saya. Gitu. Ternyata berlalu aja gitu. Malah ujungnya orang yang marah-marah minta maaf. Ujungnya karena kita tenang, ada rizkinya kebayar, dan ternyata sudah artinya dibiarkan itu kadang-kala jadi solusi. Ngapain kita harus mati-matian untuk mencari solusi kalau memang sudah di luar batas kemampuan kita? Biarkan aja Allah yang memperjalankan takdirnya, dan kita nonton perbuatan Allah aja gitu. Lelah saya, sudah tidak terpikirkan, tidak terbayangkan, saya mau diserahkan aja ke Allah, senyum aja, bawa zikir, itu selesai sebenarnya gitu. Jadi memang ada solusinya, itu yaitu tidak ada solusi, yaitu dibiarkan aja mengalir gitu. Jadi kalau mindsetnya begitu, kadangkala justru tenang, damai. Yang nomor keempat, pastikan tidak menyelesaikan masalah dengan masalah baru.
ya tidak boleh supaya ada solusi kita membuat solusi lain tapi membuat masalah. Kalau hutang, gali lubang, tutup lubang, ya kita keluar dari mulut harimau ke mulut buaya. Jadi nggak boleh menutupi suatu masalah dengan cara mendatangkan masalah lain. Kadang-kadang biarkan aja lah berlalu tanpa harus ada solusi. Ya, coba kalau kita berpiutang, kalau kita berhutang kepada seseorang ada masalah, ya bakal dengan orang itu aja selesai. Tapi kalau kita ngutang lagi ke sini, jadi dua orang yang ngejar-ngejar kita. Ya akhirnya gali lubang tutup lubang, justru masalah baru. Selanjutnya yang nomor ke 5, alihkan stres kita dengan hal-hal mubah tapi bermanfaat seperti tidur, nonton, refreshing, memasak, jalan-jalan, olahraga. Jadi disalurkan. Jadi stres itu kadang-kadang ada yang dibawa ke maksiat, dibawa dugem, dibawa judi, dibawa, itu nggak boleh. Kita justru stres itu dibawa ke hal-hal yang baik, zikir, tilawah, ikut riado gitu, atau ikut majelis. Jadi stresnya digeser ke kebaikan. Yang nomor ke-6, cari waktu untuk berbicara dan meminta masukan dari orang-orang tercinta seperti pasangan kita, saudara kita, teman dekat kita, itu supaya ngemplong ya. Kalau sudah disampaikan biasanya ngemplong. Lebih hebat lagi curhat kepada Allah di sepertiga malam. Itu ngemplong, ya Allah, saya punya masalah ini. Bukankah Engkau yang menggenggam rezeki? Bukankah Engkau yang membolak-balikan hati? Ya Allah, bla bla. Akhirnya kalau curhat baik kepada Allah, terutama juga misalnya kepada teman, saudara, insya Allah stres akan reda. Yang terakhir, bawa diri lebih dekat kepada Allah dengan intensif sholat fardu, sholat sunnah, tilawah, zikir, insya Allah stres akan hilang. Itu saja 7 kiat mengatasi stres. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.